Baik, selamat siang untuk teman-teman mahasiswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kemarin mengenai bab 9, yaitu pengantar fluktuasi ekonomi pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, apa aja yang kita pelajari pada bab 9 ini? Yang pertama yaitu ada definisi fluktuasi ekonomi. Yang kedua ada time horizon dalam makroekonomi. Dan yang ketiga ada model permintaan agregat dan penawaran agregat. Kemudian ada juga yang terakhir kebijakan stabilisasi. Oke, kita masuk yang pertama mengenai definisi fluktuasi ekonomi. Jadi pada ekonomi itu sering terjadi fluktuasi ya. Kan biasanya kita dengar ekonominya berfluktuasi atau ekonominya naik turun gitu loh. Nah, bagaimana perubahan ekonomi itu dapat mengarah pada fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja. Nah, biasanya untuk mempelajari fluktuasi ekonomi itu juga bisa masuk ke siklus bisnis. Jadi, siklus bisnis itu sendiri adalah fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja. Nah, siklus bisnis sendiri itu memiliki beberapa fase, ya. Yang pertama ada peak, kemudian ada recession, kemudian ada trough, dan yang terakhir ada recovery. Nah, dari keempat fase itu masuk ke siklus dari bisnis atau fase dari siklus bisnis. Oke, yang pertama yaitu masuk di siklus peak itu sendiri. Apa sih fase itu? Nah, kenapa kok itu dinamakan fase peak? Nah, fase peak itu sendiri adalah fase di mana fase yang berada di titik puncak. Jadi di sini itu terjadi yang namanya fase booming gitu ya. Nah, ini terjadi fase booming. Booming. Nah, pada fase ini itu adalah di sini keterangannya. Jadi pada fase booming ini itu periode meningkatnya pendapatan, berkurangnya pengangguran dan jam kerja itu bertambah. Jadi pada fase ini adalah fase titik puncaknya di mana pendapatannya itu meningkat, penganggurannya turun dan jam kerjanya itu terus bertambah. Dan biasanya untuk fase ini itu adalah beberapa fase yang memang diinginkan oleh beberapa negara. Tidak beberapa negara, tapi oleh hampir seluruh negara menginginkan fase booming ini. Karena apa? Pada fase ini pendapatannya sudah naik, kemudian penganggurannya turun, dan jam kerjanya itu bertambah. Itu pada fase peak ini atau pada fase titik puncak. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke fase recession. Yang tadi peak, kemudian kita masuk ke fase recession. Nah, pada waktu masuk fase recession ini, jadi kan di sini ya, terus kita turun di sini. Nah, pada fase ini itu adalah fase di mana pendapatannya yang semula di sini naik, maka karena ini gambarnya turun, maka pendapatannya pun turun. Jadi pendapatan turun dan akibatnya pengangguran itu naik. Pengangguran itu naik. Atau penganggurannya itu melonjak ya. Nah, di sini adalah resesi, di mana periode merosotnya pendapatan dan melonjaknya pengangguran. Jadi, Y-nya ini turun, sedangkan penganggurannya itu naik. Nah, itu yang dimaksud dengan fase resesi. Nah, setelah ini saya akan bahas detail mengenai resesi ya. Nah, kemudian masuk ke fase selanjutnya, ada fase trough. Yang mana pada fase ini itu adalah fase yang terburuk dari kedua fase ini. Atau bisa dikatakan fase ini yang terendah dari beberapa fase sebelumnya. Nah, fase ini itu sudah yang paling buruk dari fase-fase sebelumnya. Nah, setelah masuk ke fase drop ini, kemudian ada waktu masa pemulihan. Jadi setelah terpuruk atau setelah buruk fase eh, suatu negara, nah itu
lanjut ke fase recovery. Nah, pada fase recovery ini yang terjadi adalah pemulihan. Jadi di sini semua itu dipulihkan kembali yang tadinya tadi itu mungkin pada fase stroke ini penganggurannya sangat tinggi. Nah, pada fase recovery ini nanti eh, akan ditata ulang kembali bagaimana cara penganggurannya ini tidak tinggi lagi. Gitu. Jadi fase recovery ini adalah fase menata kembali apa yang tadinya sudah menurun gitu. Itu masuk dari fase recovery. Nah, kemudian tadi kan juga ada resesi ya. Nah, saya akan jelaskan kembali mengenai apa itu resesi. Nah, pada resesi ini itu dihubungkan dengan hukum Okun. Nah, sebenarnya apa sih itu resesi? Resesi adalah pengangguran yang meningkat dan GDP-nya yang menurun atau pendapatannya itu menurun. Nah, ada dua hal itu masuk ke hukum Okun oleh pencetusnya yaitu Bapak Arthur Okun, yang mana beliau adalah ekonom yang pertama mempelajarinya. Jadi beliau mempelajari bahwasanya pengangguran dan GDP ini memiliki hubungan yang negatif. Jadi bila yang satu naik, maka yang lainnya akan turun. Gitu. Jadi misalnya penganggurannya naik, maka GDP-nya turun. Begitupun sebaliknya. Ketika GDP-nya naik, maka pengangguran akan turun. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum Okun. Misalnya seperti ini ringkasannya. Nah, di sini ada perubahan persentase GDP real itu sama dengan 3,5% dikurangi 2 dikali dengan perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran itu tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap poin persentase, tingkat pengangguran akan meningkat dan pertumbuhan GDP real ini akan turun. Nah, tadi kan sudah dikatakan, ketika penganggurannya meningkat, maka GDP-nya di sini akan turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran ini naik, maka GDP-nya akan turun sebesar -2,5%. Gitu. Nah, ini mungkin terkait dengan resesi. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, atau materi yang kedua, yaitu ada time horizon dalam makroekonomi. Jadi, biasanya kalau pada ekonomi itu terjadi yang namanya ada jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, pada jangka panjang ini, itu adalah di mana harganya itu lebih fleksibel, bisa menanggapi perubahan yang terjadi pada proses permintaan dan penawaran. Biasanya di sini contohnya yaitu ketika Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar sebesar 5%. Dan kemudian juga akan mengurangi seluruh harga yaitu sebesar 5%. Di situ termasuk upah. Jadi harga 5% ini sudah termasuk upahnya. Dan variabel realnya itu tetap sama dan tidak menyebabkan fluktuasi output atau kesempatan kerja. Jadi dalam jangka panjang, pengurangan 5% itu tadi dalam jumlah uang yang beredar akan mengurangi seluruh harga termasuk upah nominal. Tadi kan sebanyak 5% juga. Nah, sedangkan seluruh variabel real itu tetap sama. Jadi dalam jangka panjang itu perubahan jumlah uang yang beredar itu tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam output maupun kesempatan kerja. Jadi misalnya jumlah uang yang beredarnya itu dikurangi, itu tidak akan menyebabkan apa? Atau tidak akan berpengaruh ke output, tidak akan berpengaruh pada fluktuasi output dan kesempatan kerja. Itu jika dalam jangka panjang. Nah, berbeda dengan jangka pendek. Kalau jangka pendek ini harganya itu bersifat kaku. Kalau tadi kan panjang sifatnya kan fleksibel. Nah, fleksibel sini kan maksudnya itu dapat berubah-ubah sesuai penawaran sama permintaan. Nah, kalau yang ini itu sifatnya kaku, harganya itu kaku, tidak bisa berubah. Kayak turun itu sangat sulit. Nah, di sini banyak harga tidak menanggapi perubahan dari kebijakan moneter.
tidak mudah untuk merubah harga pada setiap saat. Nah, pada jangka pendek ini, harga tidak menanggapi perubahan dari kebijakan moneter. Jadi harganya itu tetap mau kebijakan moneternya seperti apa, harganya itu tetap kayak gitu. Jadi banyak harga itu tidak menanggapi atas perubahan kebijakan moneter. Dan dari pengurangan jumlah uang yang beredar itu tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan akan memotong upah. Semua toko mungkin juga bisa saja tidak akan merubah harga labelnya barang. Kemudian seluruh perusahaan juga tidak akan mengeluarkan katalog baru dan semua restoran mencetak menu baru. Jadi tidak semua dari pengurangan jumlah uang yang beredar itu ketika jangka pendek itu tidak mempengaruhi atau tidak memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor lain gitu ya. Jadi jangka pendek ini itu tidak memiliki pengaruh yang besar dari yang tadi misalnya ada pemotongan upah, kemudian dari yang semua toko itu mengubah label itu tidak akan memiliki pengaruh langsung gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa pada jangka pendek ini itu harganya itu bersifat kaku gitu atau sulit diubah. Nah, itu karena jangkanya jangka pendek yang berbeda dengan jangka panjang yang harganya itu bersifat fleksibel, bisa naik maupun bisa turun. Gitu. Itu mengenai tim horizon dalam makroekonomi. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ada model permintaan dan penawaran agregat. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu mengenai permintaan agregat atau aggregate demand. Yaitu apa sih permintaan agregat? Jadi permintaan agregat itu sendiri adalah hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga agregat. Seperti itu. Nah, pada permintaan agregat ini kita akan masuk atau kita akan pelajari sedikit mengenai teori kuantitas. Jadi nanti juga ada nih persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Jadi ada hubungannya dengan permintaan agregat. Nah, ini adalah teori kuantitas itu sendiri yaitu kita sudah melajarinya di bab 4 kemarin ya. Nah, nanti apabila teman-teman juga lupa bisa dipelajari kembali di bab 4-nya yaitu teori kuantitas ada M kali V sama dengan P kali Y. M-nya ini adalah jumlah uang yang beredar, kemudian V-nya adalah perputaran uang, dan P-nya ada tingkat harga, dan Y-nya adalah jumlah output. Nah, dari teori kuantitas ini, yaitu jumlah uang yang beredar akan menentukan nilai nominal suatu output. Gitu. Jadi menentukan, dapat menjadi penentu dari nilai nominal output. Gitu. Nah, kemudian persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat tadi kan sudah ada rumusnya ada M kali V, kemudian P kali Y ya. Nah, teori kuantitas itu juga dapat ditulis seperti ini. Jadi M kali P sama dengan kurung buka M per P dikali dengan D. Sama dengan K kali Y. Nah, K itu sendiri adalah V sebenarnya. 1/V. Nah, V-nya itu tadi kan adalah perputaran uang ya. Nah, di sini didefinisikan kalau K itu adalah 1/V yang mana adalah parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang. Jadi sama saja ya kayak yang V yang tadi. Nah, untuk setiap jumlah uang yang beredar atau M dan perputaran uang V yang tetap, persamaan kuantitas akan menghasilkan hubungan yang negatif antara tingkat harga P dan output Y pada permintaan agregat. Jadi, di sini itu akan ada hubungan yang negatif antara tingkat harga dan output Y. Jadi, misalnya P-nya ini naik, maka Y-nya akan turun. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan yang negatif. Jadi kebalikan. Kalau ini turun, maka ininya naik. Kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kurvanya itu miring ke bawah. Nah, setelah ini juga akan kita lihat bagaimana bentuk kurvanya yang miring ke bawah. Dan di sini makin tinggi tingkat harga, maka makin rendah keseimbangan realnya. Dan makin rendah pula jumlah barang jasa yang akan diminta. Jadi semakin tinggi harganya, maka akan semakin rendah keseimbangannya yang juga akan mendorong semakin rendah juga jumlah barang yang diminta. Jadi
jumlah barangnya nanti akan mengalami penurunan ketika harganya itu tinggi. Gitu. Masih ingat ya mengenai hukum permintaan? Nah, kemudian nah ini yang dinamakan kurvanya itu miring ke bawah gitu ya. Nah, ini yang dinamakan miring ke bawah. Jadi slope-nya seperti ini. Gitu. Nah, pada kurva permintaan agregat ini dibuat pada nilai dari jumlah uang beredar yang sifatnya tetap. Kurva tersebut menyatakan kombinasi dari output Y dan tingkat harga P untuk nilai M tertentu. Nah, M-nya tertentu ini seperti apa? Jadi pada M tertentu ini, jika transaksi meningkat, maka kan pasti akan membutuhkan lebih banyak dolar. Nah, maka hal itu di sini jumlah transaksinya dan jumlah barang juga yang dibeli harus turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kurva miring ke bawah. Jadi ketika kita melakukan pada M tertentu itu jika transaksi itu meningkat akan membutuhkan lebih banyak dolar. Maka jumlah transaksi dan jumlah barang dan jasa yang dibeli harus turun. Dan jika jumlah uang yang beredar ini berubah, maka kurva permintaan agregat akan bergeser. Jadi bisa saja karena jumlah uangnya ini beredar bisa naik sini maupun bisa turun. Jadi bisa bergeser yang tadinya ada di sini bisa saja ada di sini atau bisa saja ada di sini. Gitu. Nah, berarti yang menyebabkan kenapa kurva ini bergeser adalah jumlah uang yang beredar atau M gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwasanya kurva permintaan itu bisa bergeser ke kiri maupun bisa bergeser ke kanan. Nah, ini untuk yang ke kiri dulu ya. Nah, di sini yang pertama ada pergeseran kurva permintaan agregat, misalnya ini ke kiri. Jadi, dengan adanya penurunan jumlah uang yang beredar akan mengurangi nilai output nominal PY. Jadi, Y-nya itu geser ke sini. Untuk tiap harga P tertentu, jadi output Y-nya akan lebih rendah. Jadi, penurunan jumlah uang yang beredar akan menggeser dari kurva AD ke kurva AD aksen. Jadi ini kalau bacanya aksen, AD aksen. Jadi, penurunan dari jumlah uang yang beredar itu akan menyebabkan outputnya atau Y-nya ini bergeser ke kiri. Dari AD ke AD aksen. Nah, ini yang bergeser ke kanan. Jadi bergeser ke kanan ini karena dia itu jumlah uang yang beredar itu meningkat. Nah, di sini kan peningkatan jumlah uang yang beredar akan meningkatkan output Y ke kanan. Yang menyebabkan ADE yang dari AD aksen ini berubah menjadi ke AD. Jadi bergeser ke kanan. Kalau yang tadi karena penurunan AD ini akan bergeser ke kiri. Kalau ini karena adanya peningkatan maka AD-nya akan bergeser ke kanan. Gitu. Nah, setelah permintaan agregat, maka kita masuk yang pembahasan kedua mengenai penawaran agregat. Nah, kalau penawaran agregat itu sendiri atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga. Nah, pada penawaran agregat ini ada dua kurva. Yang pertama ada kurva penawaran agregat jangka panjang. Kemudian juga ada kurva penawaran agregat jangka pendek. Jadi ada dua kurva, ada jangka panjang sama jangka pendek. Nah, yang pertama kita membahas mengenai apa itu kurva penawaran agregat pada jangka panjang. Pada jangka pendek. Nah, pada kurva penawaran agregat jangka panjang ini, tingkat output itu tidak tergantung pada jumlah uang yang beredar. Jadi outputnya itu tidak bisa ke kanan maupun ke kiri. Tadi kan kalau pada permintaan kan kalau jumlah uang yang beredar berkurang kan berarti gesernya ke kiri. Kemudian kalau mengalami peningkatan kan jumlah ke kanan. Nah, kalau pada penawaran agregat jangka panjang ini, itu Y-nya itu tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Mau jumlah uang beredarnya itu tinggi maupun rendah, berkurang atau meningkat, itu Y-nya itu tetap seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Y-nya ini tegak lurus. Nah, seperti ini. Karena Y-nya ini tidak dipengaruhi oleh M atau jumlah uang yang beredar.
gitu. Nah, pada tingkat output Y jangka panjang ini juga disebut dengan kesempatan kerja penuh atau tingkat output alamiah. Yang mana kesempatan kerja penuh itu sendiri adalah sumber daya ekonomi yang dikerjakan sepenuhnya atau lebih realistis dan pengangguran di sana pada titik sewajarnya. Jadi di sini pengangguran juga tidak banyak maupun tidak sedikit ya. Jadi stabil, tidak sedikit maupun tidak banyak gitu. Nah, ini kan juga ada pergeseran nih antara AD ke AD aksen. Nah, penurunan jumlah uang Y beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD aksen. Karena kurva AS vertikal dalam jangka panjang, maka penurunan AD mempengaruhi tingkat harga gitu. Jadi karena penurunan AD ini tingkat harganya itu berubah. Mungkin dari sini bisa turun di sini. Dari 4 turun menjadi 2. Namun itu tidak akan mempengaruhi Y-nya itu sendiri atau output gitu. Nah, kemudian masuk yang kedua, tadi kan sudah jangka panjang. Nah, ini adalah kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, kalau pada jangka pendek ini, yaitu AD ini akan bergeser ke AD aksen. Jadi bergeser ke kiri, ke atas. Nah, dari barat ke timur, dari titik A ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek. Jadi maka dalam jangka panjang itu juga dapat bergerak dari B ke C. Jadi dalam kurva ini itu ada jangka panjang sama jangka pendek. Dapat menggambarkan dua kurva sekaligus atau dapat menggambarkan dua kurva sekaligus, ada jangka panjang maupun jangka pendek. Ketika kita menggunakan kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, kemudian juga ada keseimbangan pada jangka panjang. Jadi di sini perekonomian berada pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan, maka kurva penawaran jangka pendek memotong titik ini juga. Jadi ini berpotongan ya antara LRAS dan SRAS, long run dan short run. Nah, ini terjadi keseimbangan jangka panjang. Perekonomian berada pada perpotongan SRAS, LRAS, dan AD. Gitu. Ini ketika keseimbangan pada jangka panjang. Nah, kemudian juga ada penurunan permintaan agregat. Jadi permintaan agregat itu juga dapat menurun. Misalnya jika jumlah yang beredar itu dikurangi. Jadi kan ketika dikurangi kan bergeser ke kiri ya. Nah, kurva permintaan akan bergeser dari AD ke AD2, dari AD1 ke AD2. Nah, pada jangka pendek, titik A ini akan bergeser ke kiri. Dan ini juga tadi kan kalau jangka pendek kan kaku ya, kalau jangka panjang itu lebih fleksibel. Nah, ini juga menyebabkan kenapa harganya itu kaku dari A ke B. Jadi harganya ini tetap tidak berubah, tidak turun maupun naik. Jadi tetap dari A ke B. Gitu. Meskipun di sini outputnya itu mengalami penurunan. Gitu. Kemudian output kesempatan kerja itu pasti akan menurun di bawah tingkat alamiah dan kemudian akan terjadi resesi karena kan pada saat itu pengangguran juga akan makin meningkat ya karena di sini kesempatan kerjanya itu akan mengalami penurunan gitu. Karena permintaannya rendah, maka harga akan mengalami penurunan dan akhirnya jangka panjang equilibrium di titik C. Di sini yaitu output dalam kesempatan kerja kembali ke tingkat alamiah. Jadi dari sini itu akan bisa kembali ke titik C. Tetapi di sini harganya itu lebih rendah dari yang titik A ini. Jadi kan yang A ini kan P-nya di sini. Nah, pada titik C ini P-nya itu akan semakin mengalami penurunan di sini. Jadi mengalami penurunan gitu. Itu mengenai penurunan permintaan agregat. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu mengenai kebijakan stabilisasi. Pada kebijakan stabilisasi ini, fluktuasi ekonomi adalah perubahan penawaran agregat
atau perubahan permintaan agregat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya. Dan pada kebijakan stabilisasi ini, itu adalah untuk mengacu atau untuk mengurangi tekanan fluktuasi akan ekonomi jangka pendek. Karena terjadi fluktuasi output dan kesempatan kerja di sekeliling tingkat alami jangka panjang, kebijakan stabilisasi memperkecil siklus bisnis dengan mempertahankan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin pada tingkat alamiah. Tadi kan sebelumnya kan di sini sudah dijelaskan, kalau pada jangka pendek, nah kan terjadi ini ya output yang menurun, kesempatan kerjanya ini juga menurun yang menyebabkan penganggurannya itu meningkat. Nah, itu kenapa perlu dilakukan kebijakan stabilisasi ini. Itu sebenarnya untuk mengurangi tekanan dari jangka pendek. Karena dari jangka pendek ini dianggap memiliki harga yang kaku. Gitu. Yang ini yang slide yang paling awal gitu. Nah, pada kebijakan stabilisasi ini yang pertama kita bahas yaitu mengenai guncangan permintaan agregat. Di sini perekonomian mulai dalam equilibrium atau keseimbangan jangka panjang pada titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang akan menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B. Jadi dari AD ke AD aksen di atas tingkat alamiahnya. Seiring harganya itu naik, maka outputnya itu akan berangsur kembali ke tingkat alaminya. Jadi di sini kan seharusnya di sini ya, outputnya kan seharusnya di sini. Nah, harusnya kan di sini. Dan karena seiring harganya itu naik, jadi harganya itu naik dari P sini ke P aksen. Nah, itu naik atau dari 2 ke 4 di titik C ini. Jadi dari yang awalnya ini adalah jangka pendek, karena dijadikan ke jangka panjang, maka hal ini akan menyebabkan Y-nya akan kembali seperti yang tadi. Atau akan Y-nya itu akan berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya. Dan perekonomian akan bergerak dari titik B ini ke titik C. Dengan harga yang lebih tinggi. Gitu. Itu mengenai guncangan permintaan agregat. Nah, kalau guncangan penawaran agregat seperti apa? Nah, di sini guncangan penawaran yang memperburuk meningkatnya biaya dan harga. Jadi, guncangan dari penawaran ini akan memperburuk biaya dan harga itu sendiri. Di sini, jika AD ini dipertahankan konstan atau tetap, jadi ketika AD-nya ini tetap, maka perekonomian itu akan bergerak dari titik A ke titik B yang mengarah pada stagflasi kombinasi kenaikan harga. Jadi harganya ini akan menaik dari 2 ke 4. Namun di sini Y-nya ini akan mengalami penurunan dari Y ini menuju ke Y. Jadi kan ini turun ya, kalau ke sini itu turun, kalau ke sana ini naik gitu. Dan akhirnya seiring harganya itu turun, nah ini kan harganya di sini kan nanti pada seiring waktu kan harganya akan kembali ke titik A. Berarti kan harganya itu akan turun. Perekonomian itu kembali akan ke titik alami pada titik A itu sendiri. Dan Y itu juga akan kembali seperti semula yang mulanya outputnya tadi turun. Karena seiring berjalannya waktu nanti P-nya juga akan turun dan Y-nya akan kembali ke titik alaminya. Itu masuk ke di titik Y. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Teman-teman bisa mempelajarinya lagi dan setelah ini akan saya kasih soal agar teman-teman lebih mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Silakan dilihat kembali ya dan silakan dikerjakan untuk soal yang akan saya berikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.